Pilu di menit akhir. Drama 5 menit hancurkan Persib. Persijap Jepara beri kekalahan pertama di Super League 2025-26. Setelah berjuang mati-matian, Persib harus menerima kenyataan pahit. Sebuah gol dramatis di menit 94 menghancurkan harapan mereka untuk pulang membawa poin dari Jepara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini? Simak analisis mendalamnya di video berikut. Jangan lewatkan momen seru lainnya. Subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan setiap berita terbaru dari kami. Komen di bawah, apa pendapatmu tentang kekalahan ini? Share video ini ke teman-teman bobotoh yang lain. Ya, pertandingan pekan kedua Super League 2025-26 menjadi sorotan utama bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, khususnya bagi bobotoh, supporter setia Persib Bandung. Namun, apa yang terjadi di lapangan jauh dari ekspektasi. Pertandingan yang berjalan ketat dan penuh drama harus berakhir dengan kekalahan pahit bagi Persib, dengan skor akhir 2-1. Kekalahan ini bukan hanya sekadar hasil, melainkan sebuah narasi yang penuh dengan dinamika, kesalahan fatal, dan keteguhan mental tim tuan rumah. Laga dimulai dengan tensi yang tinggi. Sejak menit pertama, kedua tim saling adu strategi di lini tengah. Persib, dengan formasi andalan pelatih Bojan Hodak, mengandalkan Mark Klok dan Deddy Kusnandar untuk mengendalikan irama permainan. Di lini depan, duet William Barros dan Rosenbergne, Berguinho, da Silva dipercaya untuk membongkar pertahanan Laskar Kalinyamat, julukan Persijap. Sementara itu, Persijap tidak gentar. Mereka memainkan sepak bola yang disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat melalui pemain sayap mereka. Babak pertama menjadi saksi bisu betapa ketatnya persaingan di lapangan. Baik Persib maupun Persijap sama-sama kesulitan menciptakan peluang emas. Pertahanan kedua tim bermain solid, menetralkan setiap ancaman yang datang. Sundulan-sundulan yang tidak tepat sasaran, tendangan dari luar kotak penalti yang meleset, dan umpan-umpan terobosan yang berhasil dipotong menjadi pemandangan umum di 45 menit pertama. Seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa laga ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil. Tidak ada tim yang mendominasi secara mutlak. Statistik penguasaan bola relatif seimbang, mencerminkan duel taktik antara kedua pelatih. Peran pemain-pemain kunci di lini tengah menjadi sangat krusial. Klok di kubu Persib dan Rosalvo Junior di kubu Persijap saling berduel untuk merebut kendali permainan. Duel ini tidak hanya melibatkan kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan fisik dan mental. Di sisi lain, para pemain belakang, seperti Kakang Rudianto dari Persib, harus bekerja keras menghadapi penetrasi penyerang cepat Persijap. Meskipun demikian, di babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 saat turun minum adalah cerminan yang adil dari jalannya pertandingan. Kedua tim tampak berhati-hati, enggan mengambil risiko yang tidak perlu, dan menunda semua keputusan penting hingga paruh kedua pertandingan. Setelah bermain imbang di babak pertama, pelatih Bojan Hodak menyadari perlunya perubahan. Tentu saja, skor kacamata pada babak pertama menyiratkan bahwa strategi yang diterapkan belum berhasil secara optimal. Menariknya, perubahan tidak hanya datang dari strategi, tetapi juga dari kondisi pemain. Beckham Putra Nugraha yang bermain di lini tengah Persib mengalami cedera yang membuatnya harus ditarik keluar. Keputusan ini menjadi titik balik bagi Persib. Hodak memutuskan untuk memasukkan Sadil Ramdhani untuk menggantikan Beckham, yang secara otomatis mengubah skema serangan Persib menjadi lebih mengandalkan kecepatan di sisi sayap. Sadil, dengan kelincahan dan kemampuan dribelnya, diharapkan dapat menciptakan ruang dan peluang bagi William Barros. Tidak hanya Sadil, Hodak juga melakukan dua pergantian pemain lainnya. Ia memasukkan Ramon Souza untuk menggantikan Rosenbergne, Berguinho, da Silva. Pergantian ini dimaksudkan untuk memberikan opsi serangan yang berbeda di lini depan, dengan Ramon yang dikenal memiliki postur tinggi dan kemampuan duel udara yang baik. Kemudian, Henhen Herdiana masuk menggantikan Kakang Rudianto, untuk memberikan energi dan kecepatan baru di sisi kanan pertahanan. Masuknya Henhen dan Sadil terbukti efektif. Di menit ke-47, Henhen langsung menunjukkan kontribusinya. Umpan silang akuratnya mengarah langsung kepada Ramon Souza, namun sundulan Ramon masih belum maksimal, hanya melebar tipis dari gawang Persijap yang dijaga oleh Rodrigo Moura. Peluang tersebut menjadi sinyal bahwa Persib mulai menemukan ritme permainannya. Sadil pun tidak mau ketinggalan. Ia berkali-kali mencoba melakukan penetrasi dari sisi sayap, mengirimkan umpan-umpan silang yang berbahaya ke dalam kotak penalti.
Salah satu umpan silangnya berhasil disambut oleh sundulan Barros, namun lagi-lagi, sundulan tersebut masih belum membuahkan hasil. Tekanan dari Persib semakin meningkat, membuat lini tengah Persijap harus bekerja ekstra keras. Di menit ke-56, tensi pertandingan kembali memanas. Mark Klok mendapatkan kartu kuning setelah berduel dengan pemain Persijap, Alexis Gomez. Kejadian ini menggambarkan betapa sengitnya pertarungan di lini tengah. Kedua tim tidak mau mengalah, dan pertahanan masing-masing tim tetap solid. Meskipun Persib meningkatkan intensitas serangan, mereka tetap kesulitan menembus pertahanan Persijap yang sangat disiplin. Lini tengah menjadi yang tersibuk di pertandingan ini. Para pemain dari kedua tim terus-menerus berduel untuk menguasai bola, membuat aliran serangan menjadi terhambat. Setiap kali Persib mencoba membangun serangan, para pemain Persijap dengan sigap menutup ruang gerak. Demikian pula sebaliknya. Ketika Persijap mencoba melancarkan serangan balik, para pemain Persib juga berhasil meredamnya. Kebuntuan ini membuat pertandingan berjalan monoton, seolah-olah kedua tim terjebak dalam perang taktik yang tidak berujung. Hanya butuh satu momen, satu kesalahan, untuk memecah kebuntuan. Dan momen itu, sayangnya bagi Persib, datang dari sisi Persijap. Pertandingan memasuki paruh kedua dengan intensitas yang semakin meningkat, terutama setelah Bojan Hodak melakukan sejumlah pergantian pemain. Persib tampak lebih agresif dalam menyerang, didorong oleh masuknya Sadil Ramdhani dan Hen-Hen Herdiana. Namun, Persijap Jepara tidak tinggal diam. Mereka tetap bermain disiplin dalam bertahan sambil sesekali melancarkan serangan balik cepat yang berbahaya. Lini tengah menjadi medan pertempuran utama, dengan para pemain dari kedua tim saling berduel untuk menguasai bola. Salah satu momen krusial terjadi di menit ke-56. Mark Klok, yang selama ini menjadi jenderal lapangan tengah bagi Persib, terlibat duel sengit dengan gelandang Persijap, Alexis Gomez. Klok dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras, dan wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning untuknya. Kartu kuning ini menjadi peringatan bagi Klok dan secara tidak langsung membatasi pergerakannya di sisa pertandingan. Klok harus lebih berhati-hati dalam melakukan tackle, yang sedikit banyak mengurangi agresivitasnya dalam merebut bola. Di sisi lain, hal ini menjadi keuntungan bagi Persijap, yang kini memiliki sedikit keluasaan di lini tengah. Namun, Persib tetap tidak menyerah. Mereka terus mencari celah di pertahanan tuan rumah. Peluang emas kembali tercipta beberapa saat setelah insiden kartu kuning. Dari sebuah umpan silang akurat, Ramon Souza berhasil menanduk bola di mulut gawang. Namun sundulannya masih belum maksimal dan bola melebar tipis di sisi gawang. Sayang sekali, kesempatan itu terbuang sia-sia. Tidak hanya Ramon, Sadil Ramdhani juga berkontribusi besar dalam menciptakan peluang. Pergerakannya di sisi sayap kiri sangat merepotkan pertahanan Persijap. Beberapa kali ia berhasil melewati pemain belakang lawan dan mengirimkan umpan silang yang berbahaya. Namun, sayangnya, William Barros dan Ramon Souza belum berhasil menuntaskan umpan-umpan tersebut menjadi gol. Pertahanan Persijap yang digalang oleh Julio Cesar dan rekan-rekannya sangat sulit ditembus. Mereka bermain sangat terorganisir, menutup semua ruang tembak, dan melakukan clearance yang efektif setiap kali bola mendekati kotak penalti mereka. Semua peluang yang terbuang ini, ditambah dengan kegigihan Persijap, membuat frustrasi pemain-pemain Persib. Pertandingan seolah berada dalam kebuntuan, di mana satu tim terus menyerang namun tidak bisa mencetak gol, sementara tim lain bertahan dengan solid. Momen-momen penting ini menjadi saksi betapa sulitnya pertandingan ini. Persib mencoba segala cara, mulai dari umpan-umpan terobosan, umpan silang, hingga tendangan dari luar kotak penalti. Namun semua upaya tersebut selalu dimentahkan oleh barisan pertahanan Persijap. Hingga akhirnya, pada menit ke-68, momen yang ditunggu-tunggu oleh Persijap pun tiba. Sebuah momen yang mengubah jalannya pertandingan. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-68. Namun sayangnya bagi Persib, gol tersebut justru dicetak oleh tim tuan rumah. Gol ini menjadi pukulan telak yang mengejutkan, bukan hanya bagi para pemain di lapangan, tetapi juga bagi bobotoh yang menyaksikan dari tribun dan layar televisi. Gol tersebut bermula dari sebuah skema serangan balik yang cepat dan efektif. Rosalvo Junior, yang menjadi motor serangan Persijap, melepaskan umpan terobosan yang sangat cerdik. Umpan tersebut membelah pertahanan Persib dan mengarah langsung kepada Carlos Franca. Franca, dengan kecepatannya, berhasil lolos dari jebakan offside dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Teja Paku Alam. Teja,
yang sudah keluar dari gawangnya untuk mencoba menutup ruang tembak, tidak berdaya. Franca dengan tenang menuntaskan peluang tersebut dengan sebuah tembakan yang akurat ke sudut gawang. Bola melaju kencang melewati Teja yang sudah berusaha menjatuhkan diri, dan bersarang di jaring. Gol ini disambut dengan sorakan histeris dari para supporter Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Laskar Kalinyamat. Gol ini bukan hanya sekadar gol, melainkan hasil dari kesalahan fatal di lini belakang Persib. Koordinasi antara pemain belakang yang kurang maksimal membuat Franca memiliki ruang yang cukup untuk menerima umpan terobosan. Gol ini memicu reaksi yang berbeda dari kedua tim. Bagi Persijap, gol ini adalah hasil dari kesabaran dan strategi mereka yang efektif. Mereka berhasil memanfaatkan satu-satunya peluang emas mereka dan mengubahnya menjadi keunggulan. Sementara itu, bagi Persib, gol ini adalah pukulan telak yang membuat mereka harus bekerja lebih keras lagi. Para pemain Persib tampak tertekan dan harus segera membalas ketertinggalan. Pelatih Bojan Hodak tampak gelisah di pinggir lapangan, memberikan instruksi-instruksi baru kepada para pemainnya. Setelah gol tersebut, Persib langsung meningkatkan intensitas serangan. Mereka mengepung pertahanan Persijap dari segala arah. Di menit ke-71, sebuah sepak pojok memberikan harapan baru. Bola yang melengkung berhasil disundul oleh Ramon Souza di mulut gawang, namun sundulannya masih belum tepat sasaran. Peluang demi peluang terus tercipta, namun tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol. Menit 80, Sadil Ramdhani berhasil mendapatkan bola di dalam kotak penalti, namun ia tidak bisa menguasainya dengan baik. Bola pun berhasil diamankan oleh kiper Persijap, Rodrigo Moura. Persib terus berusaha menembus pertahanan Persijap, namun tim tuan rumah juga tidak tinggal diam. Mereka tetap memberikan ancaman melalui serangan balik. Di menit 82, Rosalvo Junior kembali melancarkan serangan balik kilat. Ia dikejar oleh Klok yang berhasil menghalau bola di dalam kotak penalti. Beruntungnya, bola berhasil ditangkap oleh Teja Paku Alam. Serangan-serangan dari kedua tim terus terjadi, membuat pertandingan semakin menarik. Namun, hingga akhir pertandingan, gol kedua Persib tidak kunjung datang. Suasana Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara seketika berubah. Dari yang semula tegang dan penuh antisipasi, menjadi ledakan euforia luar biasa. Momen itu terjadi tepat di menit ke-68. Kebuntuan yang berlangsung hampir 70 menit akhirnya pecah, dan sayangnya bagi Persib, gol tersebut dicetak oleh tim tuan rumah. Gol ini bukan hanya sekadar gol, melainkan hasil dari strategi yang matang dan pemanfaatan kesalahan lawan yang jeli. Laskar Kalinyamat, julukan Persijap, berhasil membuktikan bahwa mereka tak hanya bisa bertahan, tetapi juga sangat berbahaya dalam serangan balik. Proses gol dimulai dari sebuah skema serangan balik cepat. Persib, yang sedang gencar menyerang, kehilangan bola di lini tengah. Rosalvo Junior, motor serangan Persijap, dengan sigap melihat celah di pertahanan Persib yang sedikit terbuka. Tanpa membuang waktu, ia melepaskan umpan terobosan yang membelah barisan pertahanan Persib dan mengarah langsung kepada Carlos Franca. Franca, dengan kecepatannya, berhasil lolos dari kawalan pemain belakang Persib yang salah koordinasi. Ia lolos dari jebakan offside dan langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper andalan Persib, Teja Paku Alam. Teja, yang dikenal dengan refleksnya yang cepat, mencoba keluar dari sarangnya untuk mempersempit ruang tembak Franca. Namun, Franca yang sudah sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini, menunjukkan ketenangannya. Dengan satu sentuhan, ia mengarahkan bola ke sudut gawang yang sulit dijangkau oleh Teja. Bola melaju kencang, melewati Teja yang sudah berusaha menjatuhkan diri, dan bersarang di jaring. Gol ini disambut dengan sorakan histeris dari para supporter Persijap yang memadati stadion. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Laskar Kalinyamat. Bagi Persib, gol ini merupakan pukulan telak. Mereka yang sejak awal babak kedua gencar melakukan serangan, justru harus tertinggal. Para pemain tampak terkejut dan frustrasi. Pelatih Bojan Hodak terlihat gelisah di pinggir lapangan, memberikan instruksi-instruksi baru kepada para pemainnya. Ia menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan di lini belakang sangat fatal. Pertahanan yang kurang solid menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Persijap. Gol ini tidak hanya mengubah skor, tetapi juga mengubah mentalitas pemain di lapangan. Persijap semakin percaya diri, sementara Persib harus berjuang lebih keras untuk membalas ketertinggalan.
Tertinggal 1 gol membuat Persib tidak punya pilihan lain selain meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Bojan Hodak tidak menunggu lama. Ia segera melakukan pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Di menit ke-71, sebuah sepak pojok memberikan harapan baru bagi Persib. Bola yang melengkung berhasil disundul oleh Ramon Souza di mulut gawang, namun sundulannya masih belum tepat sasaran. Peluang emas ini terbuang sia-sia, menambah frustrasi para pemain dan pendukung. Meskipun peluang demi peluang terus tercipta, tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol. Pertahanan Persijap yang dikawal oleh Julio Cesar dan Rodrigo Moura di bawah mistar gawang bermain sangat disiplin. Mereka menutup semua ruang tembak, melakukan clearance yang efektif, dan tidak memberikan sedikitpun ruang bagi para penyerang Persib untuk bergerak leluasa. Di menit ke-80, Sadil Ramdhani, yang masuk di babak kedua, berhasil mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Namun, ia tidak bisa menguasainya dengan baik. Bola pun berhasil diamankan oleh kiper Persijap, Rodrigo Moura. Persib terus berusaha menembus pertahanan Persijap, namun tim tuan rumah juga tidak tinggal diam. Mereka tetap memberikan ancaman melalui serangan balik yang cepat. Di menit ke-82, Rosalvo Junior kembali melancarkan serangan balik kilat. Ia dikejar oleh Mark Klok yang berhasil menghalau bola di dalam kotak penalti. Beruntungnya, bola berhasil ditangkap oleh Teja Paku Alam. Serangan-serangan dari kedua tim terus terjadi, membuat pertandingan semakin menarik. Melihat kebuntuan di lini depan, Hodak kembali memasukkan pemain. Di menit ke-87, ia memasukkan 2 pemain sekaligus, Febri Haryadi dan Adam Alis. Keduanya masuk menggantikan William Marcilio dan Mark Klok. Pergantian ini menunjukkan betapa Hodak ingin memaksimalkan serangan di sisa waktu yang ada. Febri, dengan kecepatannya, langsung memberikan dampak. Di menit ke-88, ia mengirimkan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti, namun arah bola terlalu tajam dan akhirnya ditangkap oleh kiper Rodrigo. Persib terus mengepung pertahanan tim tuan rumah. Mereka menguasai bola sepenuhnya, memaksa Persijap untuk bermain bertahan. Namun, semua upaya tersebut belum membuahkan hasil. Waktu terus berjalan, dan Persib masih tertinggal 1 gol. Momen-momen krusial di babak kedua ini menjadi cerminan dari kegigihan kedua tim. Persib yang terus berusaha membalas, dan Persijap yang bertahan mati-matian sambil sesekali melancarkan serangan balik. Pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil, di mana satu kesalahan bisa menjadi penentu akhir. Waktu terus berjalan, dan Persib masih tertinggal 1-0. Pertandingan memasuki menit-menit krusial. Tekanan dari Persib semakin meningkat, mengepung pertahanan Persijap dari segala arah. Di tengah keputusasaan para bobotoh, sebuah harapan baru muncul di menit ke-89. Momen ini menjadi titik balik dramatis dalam pertandingan. William Barros, penyerang andalan Persib, berhasil lolos dari kawalan ketat di dalam kotak penalti. Ia berhadapan langsung dengan kiper Persijap, Rodrigo Moura, yang mencoba menghadangnya. Dalam duel tersebut, Rodrigo menjatuhkan William. Wasit yang berada di posisi yang tepat, tanpa ragu meniup peluit dan menunjuk titik putih. Penalti untuk Persib. Keputusan wasit ini disambut dengan protes keras dari para pemain Persijap. Namun, wasit tetap pada keputusannya. William Barros, yang menjadi korban, mengambil tanggung jawab besar untuk mengeksekusi penalti. Dengan beban berat di pundaknya, ia melangkah maju ke titik putih. Stadion seketika hening. Semua mata tertuju pada William. Dengan langkah tegap, ia menendang bola dengan tenang dan akurasi yang sempurna. Bola meluncur deras ke sudut gawang, tak bisa dihentikan oleh Rodrigo Moura. Gol. Kedudukan kembali imbang 1-1 di menit 92. Gol ini membangkitkan semangat para pemain Persib dan membuat para bobotoh bersorak gembira. Mereka percaya bahwa kemenangan masih bisa diraih. Gol penyama kedudukan ini adalah hasil dari kegigihan Persib yang tidak menyerah hingga menit-menit akhir. Setelah berjuang keras untuk membongkar pertahanan Persijap, mereka akhirnya mendapatkan hadiah dari kerja keras mereka. Momen penalti ini bukan hanya sekadar gol, melainkan bukti bahwa Persib tidak pernah menyerah. Namun, euforia tersebut tidak berlangsung lama. Pertandingan masih belum berakhir, dan drama masih akan berlanjut. Hanya berselang 1 menit setelah gol penalti William Barros, drama kembali terjadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Saat para pemain Persib masih larut dalam euforia gol penyama kedudukan,
Persijap melancarkan serangan balik yang mematikan. Serangan ini tidak terduga dan sangat cepat, membuat pertahanan Persib yang sedang tidak siap menjadi kocar-kacir. Bola mengarah kepada Sudi Abdallah, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti. Sudi, dengan ketenangan dan insting gol yang tajam, langsung menuntaskan peluang tersebut dengan sebuah tembakan keras yang tak bisa dihentikan oleh Teja Paku Alam. Gol! Persijap kembali unggul 2-1 di menit 94. Gol ini menjadi pukulan telak yang mematikan bagi Persib. Kegembiraan yang baru saja mereka rasakan seketika sirna digantikan dengan kekecewaan yang mendalam. Gol Sudi Abdallah ini menjadi penentu kemenangan bagi Laskar Kalinyamat. Para pemain Persib tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka yang sudah berjuang keras untuk menyamakan kedudukan, harus kembali tertinggal di menit-menit akhir. Meskipun tertinggal, Pangeran Biru belum menyerah. Mereka mencoba melancarkan serangan terakhir untuk menyamakan kedudukan. Namun, wasit meniup peluit panjang, menandakan akhir dari pertandingan. Pertandingan pun berakhir dengan Persib harus mengakui keunggulan Persijap Jepara dengan skor 2-1. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Persib, terutama karena gol kedua Persijap terjadi akibat kesalahan koordinasi di lini belakang. Setelah peluit panjang berbunyi, wajah-wajah kecewa terlihat jelas di kubu Persib. Kekalahan 2-1 dari Persijap Jepara di pekan kedua Super League 2025-26 menjadi pil pahit yang harus mereka telan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Bojan Hodak tampil dengan nada yang realistis dan jujur. Tanpa ragu, ia memberikan selamat kepada tim lawan atas kemenangan mereka. "Selamat buat Persijap Jepara, stadion bagus. Tapi sayang kami melakukan 3 kesalahan fatal," kata Hodak. Pernyataan ini menjadi sorotan utama, karena Hodak tidak mencari-cari alasan lain. Ia langsung menunjuk kelemahan timnya sendiri sebagai penyebab utama kekalahan. Salah satu dari 3 kesalahan fatal yang ia sebutkan adalah gol kedua Persijap yang dicetak oleh Sudi Abdallah di menit-menit akhir. Hodak menilai gol tersebut seharusnya tidak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ia melihat ada kelalaian yang dilakukan oleh anak asuhnya, terutama dalam hal konsentrasi dan koordinasi pertahanan di momen-momen krusial. Gol tersebut merupakan pukulan telak bagi Persib, karena mereka baru saja menyamakan kedudukan dan memiliki momentum. Namun, kelengahan sesaat membuat mereka harus kembali tertinggal dan akhirnya kalah. Selain kesalahan di lini belakang, Hodak juga menyoroti masalah lain yang dihadapi timnya, minimnya kreasi serangan dan penyelesaian akhir. "Kami minim melakukan penyelesaian akhir, terutama tembakan ke gawang," ungkapnya. Pernyataan ini menjadi pengakuan bahwa lini depan Persib belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Meskipun mereka mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, namun peluang-peluang tersebut tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi Hodak untuk segera memperbaikinya. Ia menyadari bahwa minimnya kreasi di lini depan membuat timnya sulit untuk mencetak gol, meskipun sudah didukung oleh pemain-pemain berkualitas seperti William Barros, Sadil Ramdhani, dan Febri Haryadi. Analisis Hodak ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang salah dari permainan Persib. Kekalahan ini tidak hanya disebabkan oleh ketangguhan Persijap, tetapi juga oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Persib sendiri. Hodak pun mengambil tanggung jawab penuh sebagai pelatih untuk segera membenahi masalah-masalah ini. Pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini, 18 Agustus 2025, akhirnya berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi Persib. Hasil ini menjadi catatan penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Meskipun kekalahan ini menyakitkan, namun ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa Persib harus segera berbenah, terutama dalam hal pertahanan dan ketajaman lini depan. Dampak dari kekalahan ini sangat signifikan. Pertama, dari sisi mental, kekalahan ini tentu saja sedikit menurunkan semangat para pemain. Mereka harus segera bangkit dan melupakan kekalahan ini untuk fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kedua, dari sisi taktik, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi Bojan Hodak. Ia harus mencari solusi untuk mengatasi masalah kesalahan-kesalahan fatal di lini belakang dan minimnya kreasi serangan di lini depan. Selain itu, kekalahan ini juga memberikan tekanan tersendiri bagi Persib. Sebagai tim besar dengan target tinggi di Super League 2025-26, mereka tidak boleh terlalu sering kehilangan poin. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian yang berat bagi Persib untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini.
Bojan Hodak memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk segera menemukan formula yang tepat agar timnya bisa tampil lebih baik dan meraih kemenangan. Secara keseluruhan, kekalahan Persib dari Persijap Jepara bukanlah akhir dari segalanya. Justru, kekalahan ini bisa menjadi momentum bagi Persib untuk introspeksi diri dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain berkualitas, Persib masih memiliki peluang besar untuk bersaing di papan atas klasemen Super League. Namun, semua itu akan tergantung pada bagaimana mereka bereaksi terhadap kekalahan ini dan seberapa cepat mereka bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah yang ada.